Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azuri dari program studi Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Cibiru tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan infografis yang telah saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UAS dalam mata kuliah Landasan Pendidikan. Oke, infografis ini berjudul Landasan Pendidikan sebagai Kompas Pendidikan Indonesia di Era 4.0, Society 5.0, dan VUCA. Saya memilih kata kompas karena menurut saya pendidikan itu membutuhkan arah yang jelas. Pendidikan itu tidak cukup hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga harus tetap berpijak pada nilai kemanusiaan, karakter bangsa, budaya, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, pada era sekarang, pendidikan itu menghadapi perubahan yang sangat cepat. Revolusi industri 4.0 membawa perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan otomatisasi. Dan lalu Society 5.0 menempatkan teknologi sebagai alat untuk membantu kehidupan manusia. Dan sementara itu, era VUCA menggambarkan kondisi dunia yang penuh perubahan, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Nah, karena itulah landasan pendidikan menjadi penting agar pendidikan tidak kehilangan arah. Lalu kita masuk saja ke bagian yang pertama di sini, yaitu refleksi pemahaman. Nah, dari mata kuliah landasan pendidikan, saya ini memahami bahwa pendidikan itu bukan hanya proses transfer ilmu dari guru kepada peserta didik, tetapi pendidikan juga merupakan proses pembentukan seorang manusia. Artinya, pendidikan ini harus mampu membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, berbudaya, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, landasan pendidikan memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, membangun wawasan kita tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Lalu yang kedua, membentuk karakter melalui nilai dan moral. Lalu yang ketiga, menyiapkan manusia atau mahasiswa sebagai agen perubahan sosial khususnya ya. Lalu keempat, memberi arah agar pendidikan tetap manusiawi, terutama di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat. Nah, menurut saya hal ini penting karena pendidikan yang baik itu tidak hanya menghasilkan orang yang pintar secara akademik, tetapi juga manusia yang memiliki empati, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan sosialnya. Oke, lanjut kita masuk ke yang kedua. Di sini ada pengaruh impact terhadap pendidikan dan nilai kehidupan bangsa. Nah, kemajuan teknologi memang sebenarnya membawa banyak peluang ya. Misalnya, akses informasi menjadi lebih luas, lalu pembelajaran bisa dilakukan dengan lebih fleksibel, dan peserta didik dapat lebih mudah mengembangkan kreativitas serta kolaborasi. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi juga membawa tantangan. Kita bisa lihat dari munculnya budaya instan yang semakin menyebar sekarang ya. Lebih banyak orang yang lebih mau tahu selesai gitu tanpa memperjuangkannya. Lalu yang kedua ada individualisme. Semakin banyak orang yang antisosial gitu ya, yang mereka itu lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Lalu ada penyebaran hoax, ini sedang marak juga ya karena di era digital ini penyebaran informasi itu sangat cepat. Jadi banyak orang yang lebih mudah percaya informasi dari media sosial tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu gitu. Lalu lemahnya etika digital serta mulai tergesernya nilai gotong royong. Nah, dalam konteks pendidikan, hal ini itu menjadi tantangan besar karena peserta didik tidak hanya perlu diajarkan menggunakan teknologi, tetapi juga perlu diajarkan untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab. Menurut saya, teknologi dalam pendidikan seharusnya tidak menggantikan nilai kemanusiaan. Teknologi memang dapat membantu proses belajar, tetapi tetap harus diarahkan oleh nilai, etika, dan tujuan pendidikan yang jelas. Disinilah landasan pendidikan berperan sebagai pengarah agar kemajuan teknologi tetap digunakan untuk kebaikan manusia, bukan sebaliknya. Lalu selanjutnya di sini kita membahas Pancasila dalam pendidikan. Dalam infografis saya ini menuliskan bahwa Pancasila sudah diajarkan tetapi belum dihidupkan. Maksudnya apa? Maksudnya nilai-nilai Pancasila itu memang sudah sering hadir gitu ya dalam materi pembelajaran, contohnya di dalam PKN atau pendidikan Pancasila dan lain-lain gitu ya. Atau mungkin dalam keseharian atau harian mingguan gitu ya, itu ada upacara, ataupun bahkan di beberapa sekolah itu ada yang slogannya sangat-sangat mencerminkan Pancasila gitu ya. Namun sebenarnya dalam praktiknya, dalam praktik sehari-hari, nilai tersebut itu belum sepenuhnya tercerminkan dalam perilaku, khususnya perilaku peserta didik gitu ya. Masih banyak fenomena di zaman sekarang yang menunjukkan hal ini, contohnya seperti bullying atau mencontek, lalu intoleransi, rendahnya kepedulian sosial, dan etika bermedia yang masih lemah. Nah, fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila ini tidak cukup hanya dipahami sebagai hafalan saja, tetapi Pancasila juga harus menjadi budaya nyata dalam kehidupan sekolah maupun masyarakat. Menurut saya, pendidikan Pancasila perlu lebih banyak dihubungkan dengan pengalaman sehari-hari, pengamalan sehari-hari, uh, uh, pengamalan sehari-hari peserta didik gitu ya. Misalnya nilai gotong royong itu dapat diwujudkan melalui kerja kelompok yang adil
Nilai kemanusiaan dan dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, dan nilai keadilan dapat ditetapkan atau diterapkan dengan tidak melakukan diskriminasi di lingkungan sekolah. Sebenarnya ini sudah banyak ya dilakukan di sekolah-sekolah, tetapi masih banyak juga sebenarnya orang atau peserta didik yang masih milih-milih gitu, memilih teman yang dia mau saja atau melakukan diskriminasi terhadap teman yang lain gitu. Dan itu setelah dilaporkan kepada guru-guru itu ada yang ditindaklanjuti dengan benar, ada juga yang malah diabaikan gitu, dan itu yang sangat disayangkan sebenarnya. Oke, kita lanjut saja ke bagian terakhir ya di sini. Bagian terakhir saya membahas strategi dan refleksi akhir. Nah, untuk menghadapi masa depan, pendidikan Indonesia itu perlu mengintegrasikan berbagai landasan pendidikan. Contohnya dalam landasan filosofis itu kita bisa memberi arah tentang tujuan pendidikan, lalu dalam landasan historis itu mengingatkan kita untuk belajar dari perjalanan bangsa, lalu dari perspektif landasan sosiologis membuat pendidikan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu dari landasan antropologis itu menjaga budaya dan identitas bangsa, sedangkan dari landasan psikologis itu dapat membantu pendidikan memahami perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Nah, jika kelima landasan ini sudah diintegrasikan dengan baik gitu ya, maka pendidikan Indonesia akan lebih siap menghadapi era VUCA. Pendidikan kita tidak akan hanya mengejar kemajuan teknologi, tetapi juga membentuk manusia yang kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan tetap berkarakter. Nah, saya sendiri sebagai mahasiswa, khususnya dari bidang rekayasa perangkat lunak, yang sangat erat kaitannya dengan teknologi gitu ya. Saya melihat bahwa teknologi ini memiliki peranan besar dalam dunia pendidikan. Namun teknologi juga tidak boleh berjalan tanpa nilai. Dalam mengembangkan teknologi pendidikan, kita juga harus memikirkan dampak terhadap manusia, budaya, dan masyarakat. Pendidikan ini khususnya di masa depan, itu harus mampu memadukan teknologi, nilai, budaya, dan kemanusiaan. Generasi Indonesia tidak cukup hanya cerdas secara digital, tetapi juga harus memiliki karakter, etika, empati, dan tanggung jawab sosial. Nah, sebagai penutup, saya berkomitmen untuk terus belajar dan menggunakan ilmu yang saya miliki secara bertanggung jawab. Saya berharap dapat menjadi bagian dari generasi muda yang tidak hanya mampu mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga ikut membawa perubahan positif bagi masyarakat. Baik, sekian penjelasan dan refleksi dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia membutuhkanmu. Merdeka!